Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya hari ini akan ngajak Anda dengan ngobrol dengan seseorang yang ini banyak sekali yang menanyakan kabarnya. Bahkan beberapa teman dari luar negeri, bahkan itu yang bertanya-tanya bagaimana kondisi kesehatannya. Yang saya maksud adalah Kang Rizal Fadila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ersu. Alhamdulillah saya cuman kemarin sempat nanya saja bagaimana kesehatannya katanya sehat gitu ya. Kemudian hari ini ada yang menanyakan ini kebetulan dari Jerman ya. Mbak Ya, Niken, halo, ya, saya ya. tanyakan ini ke Pak Rizal Fadila bagaimana kesehatannya. Gimana gimana? Sudah sehat Ya, Anda? alhamdulillah kelihatan Ya, sudah mulai pulih begitu dan sudah ya, mulai berjalan. ya, Insyaallah besok kalau memenuhi panggilan ya. Polda, Allah kita Nah, bisa melangkah. ya. Oke. Nah, ini saya yang mungkin belum terlalu akrab dengan Pak Rizal Fadila. Ini Kang Rizal Fadila. Ini beliau adalah penulis yang saya kira mungkin di Indonesia sekarang penulis paling produktif. Saya nggak berlebihan karena setiap hari kita bisa menemukan tulisannya. Dan itu udah berapa tahun ya? Lama sekali ya Anda Ya, nulisnya. 6 tahun 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun dan tiap hari itu udah Ya, habis subuh ini langsung nulis gitu ya. variasi waktunya Bang Ersu. Iya, iya. Jadi beliau ini salah satu orang yang penulis paling produktif di Indonesia. Saya pasti nobatkan seperti itu dan kemudian beliau juga aktivis dan sekarang ini yang paling dikenal adalah karena beliau menjadi salah satu jadi wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis yang kemarin bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Nah, kagetnya kan beliau ini jadi selain dilaporkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya juga kemudian ketika mau dipanggil oleh Polda untuk diperiksa, tiba-tiba rumahnya ditabrak sama sepeda motor. Apakah ini bagian dari teror karena melawan Pak Jokowi? Ya, kita tanya langsung. Gimana gimana ceritanya gimana ini Ya, Anda itu bisa ketabrak motor ya, seperti kalau saya anggap ya mm, dan biasa saja biasa gitu. saja. Itu Mm, ya karena mm. itu malam pulang pemeriksaan bareskrim Oh iya gitu ya Anda kan. dari Bareskrim Hari nanti Selasa itu ya. Terus kemudian pulang malam-malam gitu mm, kan ya, menyeberang jalan menuju ke gang lah, ke rumah mm, saya di gang. mm, Ya, ada motor kenceng gitu kan mm, nabrak gitu mm, ya, mm. jatuhlah dua-duanya Oke. gitu Tapi kan. ketahuan siapa yang nabrak Anda itu tahu Anda? Anda, ya anak-anak muda lah, anak muda Oke, yang udah oke. kita kita maklumi Bang Ersu, jadi udah Iya, mau pulang aja udah, gitu. Karena iya, iya. kelihatan nggak begitu parah dan Mm, besoknya saya periksa ke Rumah Sakit Muhammadiyah di mm. ronsen, ya alhamdulillah tulang tidak retak, tidak patah gitu, jadi hanya Iya. memar-memar saja. Oke, jadi Anda nggak nganggap ini bagian dari teror ya, karena Anda Insya Allah berani-berani lah. melawan Pak Jokowi gitu, enggak ya? Hmm? Nah, insya Allah lah Enggak. kita Tapi anggap kalau sebagai ya, insiden saja. ya. Nggak tahu sih di belakangnya mah, tapi nggak kita anggap seperti itu. Tapi kalau teror-teror misalnya lewat telepon, lewat WA itu Ya, enggak. itu selalu ada di media, di mana melalui media dan sebagainya lah. Itu mah Iya, biasa, iya. Bang Ersu. Bagian dari risiko kok, gitu, Oh risiko gitu. tantangan Iya. ini. Jadi enggak membuat Anda untuk surut ini ya, terus mempertanyakan ini. Insya Allah, malah semakin semangat. Oh gitu ya, semangat. Oke. Jadi Anda Semakin ini kan, semangat. Anda kan ada dua kasus ya ini di kepolisian. Yang satu, Anda itu Hmm, melaporkan Pak Jokowi bersama dengan tim ya, tim pembela ulama dan PPUA, aktivis ya di ya, Bareskrim itu ya peristiwanya ya. ya, Terus yang ya, kedua, Anda malah balik dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan setelah Anda bertemu ya di Solo ya di rumah Pak Jokowi. Nanti di kita cerita rumahnya. masing-masing ya. Oke, kita ceritakan dulu yang Bareskrim itu sebenarnya kan pengaduan itu udah cukup lama kan ya. Sudah sejak 9 Desember 2024 gitu. Oke. Kemudian baru ada surat perintah lidik ya, Hmm. lidiknya itu 10 April 17 gitu. April. Jadi Nah, jadi cukup lama dong. 25 Hampir cukup 4 bulan, lama, 5 bulan ya. cukup 5 lama, bulan. Iya, cukup iya. lama. Hmm. Konon katanya juga di samping lidiknya baru 10 itu, tapi Hmm. sudah ada katanya itu kan operasi, bahasanya operasi senyap gitu kan, untuk Oh. mencari informasi ya, Hmm. dan ternyata berdasarkan informasi yang keterangan disampaikan siapa Brigjen Johan Dani itu Tuan Dani. kemarin, ya Hmm. katanya sudah sekian puluh Betul. saksi gitu Iya, kan iya, sudah iya, iya.
Hmm. dokumen sudah ada yang bisa diperiksa, didapatkan dan sebagainya lah. Gitu. Ya, Tinggal uji forensik ya. menurutnya. Cepet banget itu ya, udah 90% tinggal uji forensik dan kemudian nggak lama ijazahnya yang selama ini nggak pernah mau ditunjukkan mana malah dibawa ke Bareskrim gitu ya. Kalau sebetulnya harusnya Pak Jokowinya sendiri harus diperiksa dulu itu, Bang Oh iya Ersu. dong, Menurut betul saya betul. Ya. masa nggak diperiksa, nggak diminta keterangan, Mm-mm. tiba-tiba datang saja itu ijazah oleh adiknya. Seharusnya langsung oleh Pak Jokowinya bisa kok Mm. diperiksa kan. Iya ya. Gitu. Kayak yang lain kok diperiksa saksi sampai angka 29 berapa gitu kan. Loh Iya kok ya. ini nggak dipanggil. Ya ya makanya itu 90% tapi Pak Jokowinya sendiri nggak dipanggil padahal Itu objek masalahnya. ya Saya kira itu nggak objeknya ada yang apa dilaporkan Pak ya. equality before the Iya. law-nya nggak kelihatan lah. Itu ada Oh istimewanya. Nah, iya itu iya yang nggak iya. bagus gitu kan pandangan publik terhadap Mm. kepolisian. Iya. Nah waktu Anda itu diperiksa berapa jam dan berapa pertanyaan ya pada waktu itu ya? Ya paling sekitar 3 jam saja Tiga gitu kan. jam. Jam Mm-mm. yang Terus pertanyaan memang tidak terlampau saya lihat, tetapi kurang lebih 20 lah ya ditanya. apa yang ditanyakan itu waktu itu? Yang pertama soal legal standing dari Mm-mm. TPUA, itu kan Mm-mm. apa haknya TPUA mengadukan ya. Kita Ya. bilang itu hak Ah. warga negara gitu Mm-mm. kan. Dan itu peran serta masyarakat. Setiap Mm-mm. undang-undang termasuk sampai ke Polri-nya Mm-mm. itu ada peran serta masyarakat gitu Mm-mm. kan untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum Mm-mm. gitu. Ya ya Apalagi ya. juga memberi informasi atas dugaan pelanggaran hukum. Jadi itu legal standing. Yang Oke. kedua, kerugiannya apa gitu. Mm-mm. Ya kerugiannya sebagai presiden yang diduga berijazah palsu, ya Mm. pasti merugikan rakyat seluruh Indonesia Ya gitu. ya ya. Bahkan Ya. saya sampaikan begini, Bang Hersu, Apa? saya pribadi juga dirugikan. Loh, kenapa dirugikan katanya? Ah. Dulu 2019 saya pendukung Prabowo gitu. Oh. Kemudian melawan Jokowi, Jokowi kan nggak absah. Mm-mm. Seharusnya dia nggak berhak sebagai kompetitor. Saya Mm. dirugikan loh gitu Mm. gara-gara Mm. gara-gara dugaan ijazah palsu seperti ini jadi Mm. kompetitor dan menang Ya, walaupun ya. dugaannya lagi menangnya juga kontroversial. Iya, saya ingat tuh tulisan Anda tak sebelum tahun 2019 kelihatan sekali ya mendukung Iya, Prabowo-nya ya. iya, 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 iya. Oke, nah Oke. sekarang setelah itu tiba-tiba Anda dilaporkan ke Polda dan kemudian Anda dipanggil Ya, ya. Nah, ini ya, sebagai Anda dipanggilnya dalam proses apa ini sekarang nih? Apa sudah penyelidikan sekarang atau penyidikan? makanya ini kan tidak jelas sebetulnya siapa Hmm. terlapor sesungguhnya. Mm-mm. Hanya inisial saja, kemudian Mm-mm. variasi gitu kan ya salah Mm-mm. satu atau beberapa sumber atau sumber berita ya Mm. saya masuk juga gitu di Yang 5 orang tadi itu ya, yang lima. lima orang kalau Mm-mm. inisial itu nggak masuk. Oh, ini hasil nggak Gitu. masuk ya. Mm. Ada RS gitu kan, kemudian Mm-mm. RS lagi, ada T, ada ES, ada K. Jadi nggak RS ada nggak ada ya? RF, nggak ada RF nggak ada. RF. Oh mungkin Tapi salah di dia RF karena orang Bandung Anda mungkin. RP kalau itu Oh, RP. oh RP oh ya RP. Aduh, Bang Ensu. Gitu. Tapi beberapa media menyebut Hmm, gitu kan. Nah, tapi ya faktanya sudahlah dipanggil iya. gitu kan. Gitu Tapi ya. Insya Allah statusnya apa di situ? Masih saksi ya, saksi itu atau saksi, saksi, oh, saksi mm, dengan terlapor yang tidak jelas gitu. Siapa oke terlapor? ya. Kalau nggak salah saya lihat undangannya ya menyebar itu. Saya nggak tahu saya konfirmasi apakah betul itu memang surat undangan dari Polda untuk Anda di situ disebutnya cuma klarifikasi. Tapi kalau saya baca-baca itu soalnya bukan soal ijazah palsu, tapi soal pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Itu betul ya undangan itu? Ya, betul. Betul Hmm, itu. Jadi memang di situ pencemaran nama baik 310, 311 gitu hmm, kan. Kemudian hmm, 47 hmm, ITE itu hmm. kaitannya itu. Cuman Oh, ada sesuatu yang agak aneh gitu yaitu pasal 32, 35 Undang-Undang ITE itu menyangkut soal manipulasi oke. informasi elektronik gitu. Jadi tidak Oh, berhubungan dengan pencemaran. Kalau hmm, pencemaran itu delik aduan, telah hmm, delik, makanya Pak Jokowi langsung hmm, datang, gitu kan? hmm, Karena memang harus harus dia sendiri. hmm, hmm, Tapi hmm. kalau yang 32 dan 35 itu Hmm. delik umum itu. Ya, Jadi ya, ya. tinggal timbul pertanyaan ini apa ini? Karena coba masalahnya Bang Enzo, kalau Hmm, yang 310, 311 termasuk 27
A gitu kan, undang-undang ITE itu di 4 tahun maksimalnya, jadi nggak Oke, ada proses kemungkinan penahanan dan seterusnya. Tapi oke. kalau yang 32, 35 itu Ah, kan 8 tahun, yang 32, yang hmm, 35 hmm, 12 tahun gitu kan. Nah, ini hmm. apakah termasuk penyelundupan pasal yang kemudian bisa menyebabkan pihak kepolisian menahan orang-orang yang dianggap penting dan perlu gitu. Saya Iya, kira iya. ini yang perlu dikoreksi atau dikritisi begitu, Bang Erso. Ya. Anda harusnya diundang kan tanggal 8 ya, mestinya ya. Ya, ya. Nah, terus kapan ini Anda mau datang ke Polda? Tengah 8 tapi ada PDF-nya Hmm, masuk ya gitu ya. kan. Mengundang lagi hari Rabu besok, Besok itu tanggal tanggal 14 ya. 14. Oh, tanggal 14. dan Anda akan Insya datang. Allah. Insya Allah saya datang gitu kan, Oke. walaupun belum ada surat resmi tertulisnya, tapi enggak, saya harus datang lah gitu kan, Oke, iya, iya, dalam iya, iya. rangka melakukan apa-apa yang perlu disampaikan ke Ya kan, tapi pihak. kalau klarifikasi masa ditahan kan baru klarifikasi dan kalau nggak salah masih Iya, penyelidikan kan itu statusnya iya, ya. seharusnya begitu, begitu. Hmm, Cuman iya. kan kita tahu hukum di kita, Bang. Hmm. Itu Ini. kan Hmm, sebenarnya kayak kasusnya Gus Nur, kayak Gus hmm, Bambang hmm, Tri, hmm, kan hmm, sebenarnya nggak layak hmm. diproses juga gitu kan. Iya. Tapi itulah yang terjadi gitu ya. Tapi Anda siap ya soal begini ya? Oh, insya Allah saya siap gitu kan. Iya. Karena semua proses pengkritisan, gitu, Hmm. amar ma'ruf nahi mungkar kita Iya, itu iya, ya iya. dengan segala kesiapannya insya Allah. Ya, saya membaca komentar-komentar termasuk dari Roy Suryo, dari pengacara dan sebagainya. Kelihatannya ini kita bisa menyimpul sampai kapanpun kita nggak akan punya kejelasan ijazah Pak Jokowi ini karena sekarang ini kasusnya justru ijazah Jokowi dianggap selesai, tapi justru yang kasusnya yang fitnah itu dan juga dalam undang-undang IT yang akan dikenakan. Jadi Anda kira-kira nggak nasibnya akan sama lah dengan Gus Nur dan dengan Bambang Tri gitu ya? Ya, sangat mungkin begitulah karena hukum kita kan masih menjadi alat kekuasaan, Mm-mm. begitu ya. Mm-mm. Belum belum murni hukum gitu kan. Mm-mm. Penegakan hukum belum untuk murni hukum. Ada Ya. saja kepentingan-kepentingan politik yang berada di belakangnya. Kayak kasus seperti ini, misalnya Hmm. kan laporannya Joko Widodo di Hmm. eh, Polda? Metro itu Hmm. tanggal 30 April. Oke. Kemudian langsung di BAP Hmm. 30 April. Hmm. Langsung ada surat perintah penyelidikan, Hmm. SPLidik Hmm. 30 April. Apa Hmm. tidak istimewa itu? Hmm. 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 Seharusnya harus melalui proses dulu gitu kan. Sementara Anda yang di Bareskrim lama bener ya dari 9 Yang Desember. di Barreskrim Hmm. lama gitu Hmm. kan, Hmm. baru tanggal 9 April 2025 itu Hmm. laporan informasi, kemudian surat perintah penyelidikannya 10 April Hmm. gitu, Hmm. padahal kita mengadu ke 9 Desember 2024 begitu Bang. Oke, tapi Anda ini Anda ketawa-ketawa dan saya lihat tiap hari walaupun ada kasus gini Anda masih nulis terus ya kayaknya. Ya sepanjang masih bisa Hmm. ini ya apa istilah, kalau kalau dakwah itu man ro'a minkum munkaron fal Ya, yughayyirhu biyadih. Kalau ya. melihat Dengan kemungkaran, tangan ya. ubahlah dengan tangan. Ya, Nah, tangan itu bisa kekuatan, bisa juga dengan ya. kritikan. Jadi waktu malamnya Anda ditabrak itu, paginya Ya, Anda masih nulis lagi ya? sempat nulis. Oke. Sempat, alhamdulillah, Oke, oke. alhamdulillah. Nah, oke, oke nanti kita cerita yang lain ya soal Anda siap untuk besok dan sebagainya. Saya pengen penasaran waktu kemarin itu kan Anda termasuk 3 orang yang akhirnya bertemu dengan Pak Jokowi ya Hmm, di Solo itu ya. Anda harusnya kan ada Bang Egy Sujana dan sebagainya itu. Gimana ya. prosesnya itu Anda akhirnya bisa ketemu gitu? Dan apakah Anda sebelumnya sempat menduga Pak Jokowi akan mau bersedia bertemu gitu? Ya awalnya diragukan mau Hmm, bertemu begitu hmm, kan, hmm. tapi malam harinya itu kita bertemu dengan pihak Polres, Polres Kapolres, ke Kapolres pihak Polres Surakarta. ya, unit kepala unit Oh, di oke. Surakarta dengan beberapa aparatnya gitu kan, Hmm, kita hmm, ngobrol di situ mau apa katanya gitu hmm, kan, hmm, ya kita sampaikan, kita hmm, satu silaturahmi, dua mau menanyakan ijazah ke Pak hmm, Jokowi hmm, hmm, gitu kan. Nah, hmm, kemudian dia istilah bisa terima atau tidak gitu kan. hmm, Lalu dia mencoba
memediasi nampaknya Oke. itu yang Polres itu. Lalu baru pagi-paginya diberitahu bisa terima kayak gitu, tapi 3 orang saja. Nah itu Mhm. pagi-paginya Bang Hersu sebelum Mhm. jam 10 gitu. Oh, Jadi kita jam jam 10. 9-an lah. Mhm. Mhm. 10 kita diterima, jam 9 atau setengah 9 baru ada berita bisa diterima, ya sudah berangkatlah rombongan begitu Oke. ke Nah, Jokowi. kan itu Terus tiga. kan kemarin harusnya ada Bang Egy Sujana di situ ya, Profesor Egy yang harusnya Ya. gabung di situ, tapi Profesor Egy nggak muncul-muncul tuh, bahkan sampai sebenarnya di Jogja nggak muncul dan sebagainya. Apakah Iya, karena kalau faktor tidak ada Bang Egy itu kemudian Pak Jokowi bersedia bertemu, atau sengaja tetap dipertemukan tapi supaya Bang Egy-nya nggak bisa ikut hadir, atau gimana itu ceritanya? nah itu yang tidak jelas gitu kan, Oke. tidak jelas Mhm. hanya Mhm. Bang Egy ada halangan lah, kalau tidak salah juga ada panggilan juga di Panggilan. panggilan pemeriksaan untuk kasus apa nggak tahu gitu kan, kita Mhm. juga Mhm. itu di Mhm. pihak kepolisian sehingga Mhm. tidak bisa berangkat ke Mhm. Solo, tapi tidak jadi masalah karena kita Mhm. sudah berangkat dengan niat untuk ke UGM dan eh, Kutai Utaranya rumah Oh. Pak Jokowi. Istana Kutai Utara ya. Sana Walaupun Kutai. tidak di istana, walaupun tidak di mana di IKN, tapi itu Kutai juga. Kutainya, Ya, ya. Kutainya di sini di Iya, iya, Solo. iya. Iya, iya. Oke. Ya, Bagaimana menurut Anda suasana ketika pertemuan itu menurut Anda, dan apa sih rasanya ketika bertemu dengan Pak Jokowi, dan itu kan dalam rangka konfrontasi kan? ya, ya. Pertama ya kita sampaikan Pak Jokowi kan nanya juga apa maksudnya, udah tahu walaupun ya kan gitu ya, Hmm, formal hmm, lah biasa, hmm, apa berbahasa basi kita ya disampaikan lah, saya yang sampaikan gitu kan, hmm, kami sudah ke UGM, di UGM mau minta dokumen-dokumen sampai ke ijazahnya Pak Jokowi gitu ya, kita kan saja to the point gitu hmm, hmm, intinya. Nah kemudian karena di UGM menyatakan tidak ada bahwa soal ijazah itu hmm, adanya di pemilik. Nah, hmm, karena itu maka hmm, kami ini di samping bersilaturahim. hmm, Jadi ya mohonlah gitu kan kalau berkenan ya kita hmm, minta supaya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah itu karena itu menjadi kami bukan kepentingan TPUA ini kepentingan masyarakat banyak yang hmm, bertanya soal status ijazahnya Bapak hmm, Jokowi itu banyak gitu, publik lah gitu. Jadi kita hanya menyalurkan aspirasi saja. Gitu. hmm, Nah, pada awal-awalnya ketika bahasanya masih silaturahim gitu hmm, kan, ya dia masih anu lah biasa. Gitu. Tapi hmm. kalau sudah menyangkut tadi ijazah masuk Hmm. ke dalam situ, ya mulai agak sedikit tegang, ya tegang Oke. dalam Hmm. gitu kan. Bahkan jadi perdebatan Bang Hersu Oh, tadi, oh, ada gitu. perdebatan. Hmm. Debat saya Bu Kurnia gitu kan yang mendebat soal menurut Pak Jokowi itu siapa yang Mendalilkan. mendalilkan, nah maka dia membuktikan. Hmm. Nah, kan gitu. Kan Hmm. kita bilang gitu kan dalam perdata itu bahwa pembuktian itu seimbang. Baik Hmm. penggugat maupun tergugat dua-duanya harus membuktikan Hmm. gitu. Yang menggugat kita, yang tergugat Pak Jokowi, dua-duanya membuktikan gitu. Hmm. Asasnya seimbang, jadi nggak bisa mendalilkan begitu. Hmm. Bahkan Bu Kurnia menambahkan, Hmm. ya ini Pak jangan-jangan ada bisikan-bisikan kuasa hukum katanya, karena itu kuasa hukum gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, iya, iya. langsung Terus ke dalam tuh apa? gitu. Nah, terus jawaban dia masih tetap begitulah gitu Oke, kan. gitu. Yang Hmm. kedua, ketika perdebatan makin Hmm. dia sampaikan hanya mau menunjukkan kalau ada perintah pengadilan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. di kesannya kan menutup tuh, Hmm. Hmm. nggak akan menunjukkan. Hmm. Ya, kita jawab lagi kan bahwa TPWA ini sudah berkali-kali masuk ke pengadilan Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Pertama waktu menjadi kuasa hukum dari Bambang Tri Hmm. itu kan, kemudian terakhir ya di Pengadilan Jakarta Pusat yang Ya. putusannya NO itu, dan saat itu dalam forum-forum yang ada walaupun belum sampai kepada tahap pembuktian Hmm. itu tidak ditunjukkan gitu. Padahal Oh. hakim pada waktu itu, hakim mediasi udah minta Pak Jokowi harus hadir Hmm. gitu ya, Hmm. namanya mediasi itu prinsipal hadir gitu, Yang atau di Solo ya, sekurang-kurangnya yang Zoom yang yang sekarang di yang ya Solo ya, bukan yang di bukan mana? kalau
yang di Pengadilan Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat dua kali sidang itu. Yang kedua Yang itu, kedua. yang pertama yang Bambang Tri sebagai Mm-mm. prinsipal, yang Mm-mm. kedua Ya, ada ya. berlima kita termasuk Bambang Tri kan sebagai Ah. Nah, di saat itu tidak ditunjukkan peraturan pengadilan loh, gitu, perintah Mm. pengadilan Mm-mm. gitu sampai ke proses pengaduan ke Barreskrim gitu kan karena Ya, disebut tidak berwenang. Jadi ya. kita kemukakan gitu bahwa di pengadilan nggak keluar juga, kita perintah Mm. pengadilan gitu kan, kalau Ya, di ya. perintah pengadilan mau ditunjukkan. Jadi sampai saat itu tidak bisa kita lihat yang asli gitu. Nggak taunya wartawan Nah, yang ditunjukin nggak ya. tahunya ketika kita pulang, Bang Herzo, Iya. ketika kita pulang, gitu kan Eh, baca-baca di eh, media, eh. kok sudah ditunjukkan gitu, katanya itu hanya perintah pengadilan. Iya, iya. Langsung kita bilang, ini berbohong loh. Saat Bukan, itu juga sudah kita kasih bukan, bukan kasih. bohong itu, bukan bohong. Sen kiri belok kanan aja itu. Oh gitu. Iya, 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 iya. iya, iya, Oh, iya, oke, iya, oke, saya balik lagi, saya balik lagi. iya. Bagaimana sih rasanya ya kalau orang bertemu dengan Pak Jokowi, terus kemudian apa ya bertamu dan sebagainya, banyak orang bisa merasakan itu. Tapi bagaimana rasanya Anda bertiga itu mendatangi rumahnya Pak Jokowi dan mengkonfrontasi Pak Jokowi? Gimana apa ya? Apakah ada aura khusus dari Pak Jokowi yang Anda rasakan? Ya, saya kira enggak juga ya, Enggak biasa juga ya, saja, biasa enggak aja. biasa saja gitu kan. Sebagai orang mantan presiden ya kita nggak melihat kapasitas sebagai presidennya gitu Hmm, kan, hmm, mantannya. hmm, Yang jelas karena misinya jelas gitu kan bahwa kita bukan bukan kepentingan pribadi, bukan hmm, kepentingan juga TPUA, hmm, ini kepentingan bersama yang hmm, menjadi kepenasaran publik gitu sehingga hmm, jadi apa jadi to the point gitu hmm, kita sampaikan. Jadi hmm. menurut saya nggak masalah walaupun Pak Oke. Jokowi waktu itu pasti baru baru mau baru salam-salaman dengan Hmm. para Tamu. pengunjung Hmm, wisatawan hmm. destinasi Jokowi. Oh. Tapi ekspresinya biasa saja atau mulai dari ramah, Ya, menegang dan sebagainya atau gimana suasana? ya pertama biasa kemudian agak Mm-mm. sedikit menegang tapi kan tegangnya Pak Jokowi itu kan gitu menurut saya masih apa ya ngeles-ngeles lah gitu Mm. kan Mm. ekspresinya Mm. semua sudah tahu lah Mm. bagaimana Mm. gambaran ekspresinya tidak ada yang sangat Mm. spesial seperti biasa saja gitu Mm. kan Mm. cuman ya nuansanya karena ini menyangkut mungkin tagihan pribadi Mm. menyangkut ijazah ya agak sedikit aman nih. Ya. Di seputar Pak Jokowi ada siapa itu waktu itu? Ada Ada pengawal-pengawalnya? Pas Hmm. Pampres berdiri gitu Hmm. kan Yang kemudian yang ada badannya besar itu ya? Badannya besar. badannya besar, Oke, ya. ya. Ah, terus? Badannya besar Ah, itu terus? yang Ah, terus? sebelumnya juga menerima kita di ruang yang Oh, lain. iya, iya, Gitu. iya, iya yang. Lalu ajudan Mm. juga duduk di sebelahnya. Tuh. Jadi Oh, ada jadi tidak ajudan sendiri ya beliau ya. sendiri dengan ajudan. Iya, Gitu. iya, oke. Nah, dan ketika pulang bagaimana suasana? Nah, Apakah sudah pulang itu bersalaman? langsung Hmm. kayak salaman-salaman, biasa Hmm. pulang salaman. Tapi kan pikir-pikir lah orang-orang suka foto-foto, ya mau Hmm. foto langsung saja pulang. Lucu dong kalau langsung minta foto gitu. Oh, masa Hmm. apalagi selfie-selfie, wah kacau Hmm. nanti. Oke, oke. Ya, gitu. Nah, sekarang jadi ini kan tadi Anda sudah menjelaskan mengapa Anda ketika ditanya oleh polisi motivasi Anda kenapa menggugat Pak Jokowi dan sebagainya. Tapi ini kan Anda kelihatannya kan cukup intens banget ini ya. Mulai dari kasus Bambang Tri, kemudian Anda sendiri gugat kedua sebagai prinsipal dan sekarang terlibat lagi dalam soal ini dan kemudian tiba-tiba Anda sekarang yang dilaporkan ke polisi. Nah, bagaimana Anda Ya, perasaan Anda kepada Pak Jokowi gimana sih sebenarnya? ya, ya, sebetulnya sih mungkin sudah mengkerucut gitu ya, Ya, sudah berkulminasi ya. gitu. Yang awalnya Pak Jokowi masih sembunyi-sembunyi Hmm, gitu, hmm, tapi akhirnya gitu kan nggak bisa juga, gitu. hmm, Dia harus keluar hmm. gitu. Nah, itulah yang terjadi pada pelaporan ke Polda gitu Hmm. kan. Ya. Keluar juga ya kalau sudah keluar ya lebih bagus gitu. Kalau Oh. memang fair gitu Hmm, kan kita hmm, kita uji saja di hmm, depan publik soal hukum. hmm, Jadi sekarang sudah sampai ke perang terbuka secara hukum. hmm, Kami melaporkan di Bareskrim,
Pak Jokowi melaporkan di Polda Polda. Metro, Hmm. walaupun kelihatan agak berbeda pola penanganan gitu, nggak Ya, apa-apa ah, gitu, ayo gitu. Menurut saya mah publik harus membaca. Kalau hmm, memang ada rekayasa, rekayasanya dibaca gitu. hmm, Karena ini hmm, sudah terbuka sekarang. hmm, Jadi kalau dari kacamata proses gitu kan, hmm, kulminasi hmm, dari sisi optimisme hmm. ini tanda-tanda kerontokan. Oh, siapa yang rontok maksudnya? Ya Pak Jokowi lah Oh, jadi gitu. hmm, Kalau optimisme optimisme dari proses yang terjadi bisa begitu. Artinya Pak Jokowi sebagai presiden dia hmm, punya kekuasaan yang formal hmm, hmm, gitu. hmm, Setelah turun hmm. dia mencoba masih berkuasa secara Oke. informal Hmm. gitu kan. Ah, ya. Jadi yang informal ini juga mungkin harus selesai juga, jangan sampai Hmm, diteruskan dan kita hmm, membiarkan gitu kan hmm, hmm. pola kepemimpinan seperti ini gitu di Iya, negeri iya, ini iya, gitu. iya, Jadi ini bagian dari upaya pendidikan publik juga gitu, gitu. Bang Ersu. Walaupun kan tadi Anda menyatakan udah ada tanda-tandanya orang Anda dan kawan-kawan bisa jadi korban ya atau dikorbankan gitu karena perbedaan perlakuan. Sejak awal itu Anda sadari. Kita sadari gitu kan semua risiko itu sudah menjadi perhitungan gitu Hmm, bahwa semua ikhtiar menegak mungkin spiritnya ya menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan pasti ada risiko. Tapi hmm, ujung-ujungnya gitu kan kezaliman itu pasti akan rontok gitu aja. itu keyakinan Anda ya. Keyakinan bahwa akan ada waktunya. Hmm, Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba saat hmm, itu momen, hmm, maka tidak ada bisa menunda, hmm. memundurkan, mempercepat. Iya, Allah yang akan menentukan nantinya. iya, oke, baik. Terima kasih ya, Kang Ya, Rizky Bang Fadilah Endu. ya, luar biasa ini di teror kok mau ketawa-ketawa aja begini berhadapan dengan Jokowi lo lagi. Ada Bang Ersu aman. Baik, sampai insya Allah besok lancar ya pemeriksaannya di Anda ya. Insya Allah Bang Ya, Ersu, ya, ya, mudah-mudahan, Insya Allah, amin. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.